Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Husnasabila, mahasiswa PPG Guru Tertentu Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302512113. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Cilacap. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 7 dengan materi rukun iman dan hal-hal yang meneguhkan keimanan kepada Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Ki, kenapa Luki? Ada izin keluarga ya? Ya, Bu Nisa absen dulu untuk kelas 7G. Nanti yang Bu Nisa sebutkan namanya silahkan menjawab. Kalau yang laki-laki jawabnya hadir, perempuan hadiroh, gitu ya. Abkori. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Bu Nisa akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan boleh berdiri semua. Bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Sebelum menyampaikan materi pada pembelajaran pagi hari ini, Bu Nisa ingin mereview kembali apa yang kita pelajari di minggu lalu. Kalau nggak salah minggu lalu kita belajar soal iman, ya kan? Ada yang masih ingat apa itu arti dari iman? Boleh mengacungkan jari? Ya, ya, mempercayai Allah. Iman itu adalah percaya atau yakin, meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Apakah hari ini sudah ada yang merasa bersyukur? Dimulai dari pagi tadi deh. Satu, diberi sehat. Boleh. Dua, kalian kehidupan. Kemudian kalian tadi ada yang sudah sarapan? Sarapan itu kan diberi nikmat sama Allah, ya kan? Kalian sudah bersyukur? Dengan cara apa kalian bersyukur terhadap makanan? Berdoa, betul. Ketika kita makan, kita itu harus berdoa terlebih dahulu. Oke, kita hari ini akan membahas tentang rukun iman kepada Allah dan hal-hal yang meneguhkan keimanan kepada Allah. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kenapa sih kalian perlu belajar ini? Tujuan pembelajarannya memahami makna iman kepada Allah melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Sekarang sebelum Bu Nisa lebih jauh membahas soal rukun iman dan hal-hal yang meneguhkan keimanan kepada Allah, Bu Nisa ingin mengetes terlebih dahulu sejauh mana sih kalian itu sudah membekali diri ya. Silakan kalian dibuka HP-nya ada kuisisnya? Ada. Ya. Silakan dibuka HP-nya. Diklik kuisis atau boleh scan barcode. Ya, barcode-nya ada di depan, silakan boleh di-scan atau diklik kuisis kemudian dimasukkan kodenya 301510. Ya. Dia 28 sudah ya. Bisa mulai ya. Silakan dijawab. Pertanyaan yang pertama.
Kalian naik. Kalian sudah? Ya. Coba dilihat di layar HP kalian. Kalian ada yang betul semua, Cung? Azam ya? Ya, Azam nih, kelihatan. Betul semua. Kemudian yang salah satu. Salah satu. Oke, salah dua. Salah dua, oke, salah tiga. Tiga, Yuda salah tiga. Secara bahasa iman berarti percaya atau membenarkan atau meyakini. Secara istilah seperti yang tadi Punisa sampaikan, meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Ya, kita lanjut. Fungsi dari iman yang pertama, ya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ya, kalau kita beriman di akhirat, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Kalian pengen masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, alam semesta yang teratur. Kalian kalau di dalam pelajaran IPA ada yang namanya bumi itu mengitari matahari. Apa itu namanya? Ya, revolusi. Kalau matahari mengelilingi bumi, namanya rotasi. Coba, kalau tidak ada Allah, kira-kira pada tabrakan ora tata suryanya. Kita lanjut, sifat-sifat Allah. Sifat Allah ada dua. Yang pertama apa? Sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Apa itu sifat wajib? Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Contohnya ada wujud. Apa arti dari wujud? Wujud itu ada, pintar. Kidam itu terdahulu. Sifat mustahil, apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Ya, pintar. Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Allah tidak mungkin bersifat Adam. Ya. Kemudian tidak mungkin bersifat hudus. Hudus itu baru. Tidak mungkin bersifat fana. Masa Allah mati? Yang mati siapa? Kita, makhluknya. Ta'adud, Allah itu lebih dari satu. Allah punya bapak, punya ibu, punya anak. Enggak, Allah itu satu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Nah, sekarang kita belajarnya cuma 4 dari 99, cuma 4. Yang pertama, Al-Alim, artinya adalah Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Walaupun kalian di dalam kamar ya dikunci, ibunya orang ngerti, bapaknya orang ngerti, Allah itu tahu ya. Makanya kalian itu harus dijaga perilakunya. Kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang maksiat atau buruk. Yang kedua, As-Sami. Apa arti As-Sami? Maha mendengar. Kalau Allah Maha mendengar berarti kita tidak boleh ngomong saru, ngomong kotor nggak boleh. Yang ketiga, Al-Basir. Apa arti dari Al-Basir? Maha melihat. Ya, sama dengan Maha mengetahui. Al-Basir, Allah melihat kita tuh. Kita di mana aja itu Allah melihat. Al-Khabir atau Al-Khabir, Maha teliti. Ya, oke, kita lanjut. Wujud iman kepada Allah. Yang pertama, menjalankan perintahnya tadi. Mas Dafa sudah menyebutkan satu, sholat. Yang kedua, puasa. Terakhir, selalu mengingat Allah. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, dimanapun kita itu mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, kita tidak akan melakukan yang namanya maksiat. Misalnya ya, Azam diajakin buat minum minuman keras. Lah, tapi Azam itu mengingat Allah, kira-kira dilakuin nggak minum minuman kerasnya? Enggak. Itu kalau kita punya iman. Kita lanjut, hal-hal yang menguatkan iman. Satu, apa aja? Akrab dengan Al-Quran. Ada yang
belum bisa atau tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali seumur hidup? Gak ada ya? Semua sudah pernah membaca Al-Quran ya? Ya. Yang kedua, istiqomah dengan syariat Islam. Yang ketiga apa? Menjauhi maksiat. Iya, menjauhi maksiat. Yang terakhir? Iya, berteman dengan orang soleh. Kalian pernah mendengar peribahasa? Jika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan wangi. Tapi kalau kita berteman dengan penjual arang, maka kita akan ikut hitamnya. Jadi apa? Kalau kita berteman itu boleh memilih teman yang baik. Aja nu preman ya, golet batinnya kayak preman, ya kan? Nanti kita ikut, oh iya kayak batinnya preman, gitu ya. Kita lanjut. Sekarang yang merusak iman. 1, apa? Syirik. 2, melakukan maksiat. 3, menyerupai perilaku orang kafir. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Meninggalkan sholat. Iya, orang kafir kan tidak pernah sholat ya. Ngerdewek orang sholat berarti kita ikut kafir, imannya jadi rusak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya. Bu Nisa minta kalian membentuk kelompok. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah kita bentuk ya. Ini kelompok 1 ya, silakan diduduknya yang benar jadi 1. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan, boleh bergeser. Duduknya boleh bergeser. Sini nggak apa-apa. Ya, yang penting kan ada depan. Silakan, mejanya digeser boleh. Mejanya digeser, silakan. Ayo, duduk. Nah, kayak Mas Azam tuh. Ya, pintar. Ya, jadi 1. Ayo Mas, digeser. Ini kan boleh, sana. Ya, maju. Ya, Falik, ikut kelompok sini, Falik. Nah, kamu mundur. Nah, disatuin. Nah, duduknya sini, Mas, biar itu juga. Nah, sini. Ya, di bawah tempat duduknya aja nggak apa-apa. Sudah selesai dengan kelompoknya? Ya. Ya, sini, boleh, nggak apa-apa, sini. Nah, sudah? Awal sini, nggak apa-apa, sini. Ya. Ya, nanti berjalan nggak apa-apa, sini, nggak apa-apa. Sudah? Bisa bagikan LKPD, silahkan kalian nanti diisi. Ada 6 pertanyaan, 1 orang bertanggung jawab untuk mencari 1 pertanyaan ya. Nanti setelah sudah diisi selesai, kalian bunyikan bel. Ini belnya di depan, kalian bunyikan. Oh ya, berarti kelompok 2 sudah selesai. Maju ke depan ya, mengisi LKPD yang ada di depan. Ada yang belum paham? Sudah paham? Silakan boleh diisi. Lewat ringkasan materi, boleh. Mas Azam. Ya, kelompoknya sesuai kelompok ya. Ya. Boleh lihat AKS, boleh lihat HP, dicari satu-satu. Susah? Ya. Ya. Udah, kalian bisa lihat itu, yang maju. Jangan lupa nama kelompok diisi ya, kelompoknya siapa aja ditulis. Ya, kelompok 2 siapa aja anggotanya ditulis. 10 menit selesai? Enggak apa-apa. Ya. Nanti ya, awal ya, dikerjakan dulu. Ya. Nah, kira-kira misal ini. Nah, itu nanti berarti nomor 1 siapa yang bertanggung jawab, nanti maju nomor 1 ya, dituliskan. Nah, silakan dibunyikan belnya, diisi nomor 1. Oke, kelompok 3 selesai. Diisi nomor 1. Ya.
Yang mau presentasi dulu, maju ya, kelompok 3 silakan. Yang keras ya, suaranya biar kedengaran sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disimak ya. Kita akan mempresentasikan jawaban kami. Kasih apresiasi untuk kelompok 3. Lanjut kelompok berapa lagi yang mau maju? Tolong didengarkan. Kelompok 2. HP-nya disimpan. Disimpan semua, dikantongin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok terakhir. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita melakukan refleksi dulu ya tentang pembelajaran hari ini. Nah, silakan boleh dijawab. Linknya sudah dikirim Mas Awal di grup. Silakan diklik linknya. Pembelajaran hari ini menambah wawasanmu. Silahkan dijawab. Ya, iya dong. Terus, ya diklik aja Mentimeter kayak tadi. Yang selanjutnya apa arti iman? Coba ingat-ingat tadi iman artinya apa? Terserah, bebas. Iman artinya apa? Percaya, oke, pinter. Terus, apa lagi? Percaya kepada Allah boleh. Percaya kepada Tuhan, pinter. Lanjut. Ya, percaya kepada Allah. Ya, apa sudah pinter ya? Kita lanjut. Apa makna dari Asmaul Husna? Dari Asmaul Husna artinya apa? Asmaul Husna tadi artinya apa? Ya, ditulis. Oke, pinter nama-nama Allah yang baik. Ada jawaban lain? Nama Allah yang baik boleh. Terus, pinter. Lanjut, sebutkan Asmaul Husna yang kamu ingat. Satu saja. Satu saja Asmaul Husna yang kalian ingat. Apa tadi boleh? Al-Alim boleh. Pinter. Al-Alim, Al-Malik. Al-Alim. Ar-Rahman boleh, pinter. Ya, tadi kesimpulannya adalah iman manusia itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambahnya dengan cara apa? Beribadah. Berkurangnya karena apa? Karena bermaksiat. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini itu agar kalian bisa bertambah ya, meneguhkan iman itu dengan melihat sekitar kita, di alam semesta sekitar kita itu ada tanda-tanda keberadaan Allah. Begitu ya, Bu Nisa tutup. Kita lanjutkan pada pertemuan pagi hari minggu depan. Terima kasih kerjasamanya pada hari ini. Bu Nisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.